Ada jam 12. Sudah makan? Belum makan? Yang belum makan mana angkat tangan? Semua sudah makan. Ada disiapkan makan kah? Mau pagi? Ada ya? Ya. Oh, oke. Oh ya, di belakang itu masih ada makanan. Ya, pertama-tama tentu Bapak Joni mau minta maaf dulu nih karena terlambat datang karena masih ada tugas pergi kunjungi beberapa toko untuk cek harga-harga kebutuhan pokok naik atau tidak. Karena kalau harga kebutuhan pokok naik, ini semua susah. Nanti orang tua juga susah, anak-anak juga susah. Karena itu kita pergi cek biar dia tidak naik tinggi. Baru dari sana ke sini. Gitu. Di sini tadi hujan lebat. Itu artinya apa? Artinya berkat. Berarti Bapak Joni datang bawa berkat dong. Hah? Betul dong? Iya, bawa berkat. Hujan lebat, ya, terus Bapak Joni berdoa. Bapak Joni berdoa, Tuhan tolong kasih sedikit ketenangan supaya hambamu bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Tidak berapa lama hujan langsung reda. Iya, jadi kita harus selalu berdoa. Ada apa-apa kita harus datang kepada Tuhan dan berdoa. Nah, siang hari ini Bapak mau memberikan satu motivasi kepada anak-anak. Anak-anak ini dibilang anak-anak apa? Anak-anak istimewa, ya. Anak-anak istimewa. Anak-anak yang punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ya. Semua ini punya kelebihan. Semua ini. Tuhan kasih berkat kita, kasih kita talenta-talenta yang tidak dimiliki orang lain. Masalahnya sekarang, apakah kita mau manfaatkan talenta tersebut atau tidak? Apakah kita mau maju atau tidak? Mau maju apa tidak? Mau sukses apa tidak? Mau jadi orang hebat apa tidak? Mau. Kalau mau, maka kita harus gunakan talenta yang ada itu. Orang tua juga perhatikan, ya, anak-anak juga perhatikan. Papa mau kasih satu cerita yang luar biasa. Ya. Di Amerika ada seorang anak yang sama seperti anak-anak di sini. Ya, dia punya apa tadi? Apa? Kelebihan. Dia anak istimewa, seperti anak-anak sekalian ini. Waktu kecil orang tuanya bercerai. Tapi dia tidak patah semangat. Dia rajin berolahraga, dia rajin berenang. Dia tidak peduli dengan dia punya kekurangan ataupun kelebihan. Ya, dia berenang, tiap hari berenang, latihan. Kemudian apa yang terjadi? Dia juara, mulai dari tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat provinsi, sampai ke tingkat dunia. Dia mengumpulkan 28 medali olimpiade sepanjang karirnya di dunia olahraga, dan itu tidak pernah ada satu manusia pun di bumi yang bisa menyamai karirnya. Ya. Dia adalah perenang Amerika, namanya Michael Phelps. Ya, tepuk tangan dulu. Michael Phelps. Kenapa Bapak kasih contoh di Michael Phelps? Karena itu, ya, dia seorang anak yang sama seperti dengan anak-anak yang ada di sini.
apalagi orang tuanya cerai, tapi dia tidak patah semangat. Dia berlatih menggunakan talenta yang Tuhan berikan. Akhirnya dia menjadi orang terhebat sepanjang sejarah olahraga di dunia ini. Anak-anak pun bisa menjadi orang hebat seperti itu. Orang tua harus mengetahui apa yang menjadi potensi dari anak-anak ini. Potensi itu kemudian dibina, ya. Potensi itu kemudian dilatih, diarahkan, dituntut, sehingga anak terus tumbuh, berkembang menjadi orang hebat. Tidak ada satupun yang mustahil di dunia ini. Tidak ada yang tidak dapat dikerjakan. Semua bisa dikerjakan. Kalau kita rajin, tuh kuncinya di situ. Lawan itu malas. Berapa yang bangun pagi jam 6? Yang bangun pagi jam 6? Mana lagi? Pintar. Yang bangun pagi jam 7? Yang bangun pagi jam 8? Jam 8? Jam 8 bangun pagi? Mulai besok tidak boleh lagi bangun pagi jam 7. Bangun jam 6, ya. Bangun jam 6. Ini sekolah semua. Sekolah kan? Bangun jam 6. Apa yang harus dilakukan? Setelah bangun apa? Berdoa. Habis berdoa? Menyimpan tempat tidur? Pintar. Habis menyimpan tempat tidur? Mandi. Habis mandi? Sarapan. Habis sarapan? Berangkat sekolah, ya. Nah, itu dilakukan. Bangun pagi-pagi jam 6, langsung berdoa. Habis itu menyimpan tempat tidur. Itu menunjukkan kita rajin. Kalau kita menyimpan tempat tidur itu, kita rajin, ya. Bapak Joni sudah jadi wakil gubernur, masih menyimpan tempat itu sendiri. Bangun, menyimpan tempat tidur. Dari kecil sudah rajin. Maka sampai tua pun kita akan jadi orang rajin. Tapi kalau dari kecil sudah malas, tidak akan sukses, tidak akan berhasil, ya. Tidak akan jadi orang hebat. Kunci nomor 1 adalah rajin, ya. Rajin bangun pagi, rajin berdoa, rajin mandi, rajin ke sekolah, rajin belajar, ya. Ya? Bantu mama? Mantap itu, ya. Kalau bantu mama, itu juga anak hebat, ya. Itu juga anak hebat. Pasti nanti akan diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, jadi itu rajin. Kunci orang berhasil adalah rajin. Tidak ada orang rajin yang susah. Tidak ada orang rajin yang tidak berhasil. Walaupun dia banyak kekurangan, tapi kalau dia rajin, pasti berhasil. Sebaliknya, biar dia pintar, dia punya badan bagus, dia punya wajah ganteng, cantik, tapi kalau dia malas, dia tidak akan berhasil. Ini sejarah sudah mencatat, ya. Penelitian sudah membuktikan bahwa hanya orang rajin akan menjadi orang sukses dan orang hebat, ya. Nah, anak-anak semua bisa menjadi seperti itu kalau dari kecil sekarang ini sudah mulai
melakukan kebiasaan yang rajin, ya, rajin. Kemudian juga perlu disiplin, ya, disiplin, tepat waktu. Kalau sekolah jam 7, maka dari rumah jam berapa? Setengah 7. Atau kalau rumah dekat, ya 6.45 bisa pergi. Tergantung jarak, ya, tergantung jarak. Disiplin. Disuruh belajar, bukan disuruh belajar terus main. Nah, itu tidak boleh. Kalau suruh belajar, guru kasih pekerjaan rumah, kerjakan pekerjaan rumah. Ada waktu olahraga, siapa yang olahraga sini? Angkat tangan. Yang olahraga? Nona olahraga apa? Loh, tidak boleh malu, jawab. Ayo. Olahraga apa? Ya? Bola apa? Bola kaki? Main di mana? Di rumah. Ya. Ya. Apalagi olahraga? Siapa lagi olahraga? Hah? Bola? Boce? Yang ke mana? Oh, bowling begitu kok? Oh, mantap itu. Spiring? Baru main? Begitu? Rajin, bagus, hebat, ya? Ya, jadi kalau yang hobi olahraga tuh apa? Hah? Lari. Bagus sekali, ya. Latihan terus. Latihan bisa jadi pelari jarak dekat 100 meter, 200 meter, bisa jarak menengah yang 1.500, 3.000 meter, 5.000 meter, 10.000 meter atau 10 kilo. Bisa juga pelari maraton 42 kilo. Mana? Kuat yang mana? Hah? Mobil yang mana? Yang lari jarak dekat, menengah atau lari jarak jauh? Jarak dekat. Nah, oke. Yang penting tiap hari, dong, sini di bawahmu. Yang penting tiap hari latihan tiap hari. Ya, pagi sebelum sekolah lari dulu, walaupun cuma di depan rumah, lari dulu. Nanti sore-sore kalau sudah habis sekolah, pergi di lapangan, cari lapangan, ya, lari. Bagus sekali. Siapa lagi? Olahraga apa lagi? Ya, pokoknya kalau olahraga maka harus rajin olahraga. Kalau rajin, nona apa? Bola kasti. Nah, bagus. Itu juga bagus tuh bola kasti, ya. Bola kasti pakai lempar-lempar gitu kan? Nah, itu juga nanti kita lama-lama kita punya kaki cepat lari. Yang penting terus latihan, ya. Yang hobi apa? Sepatu roda. Biasa main di mana sepatu roda? Di depan jalan. Rumahnya di mana? Lilibar. Ya, sepatu roda boleh, tapi hati-hati. Jangan main di jalan raya, karena nanti bisa tertabrak motor atau mobil. Ya, dari tempat yang agak tertutup, main di situ. Bagus sekali sepatu roda. Ini orang tuanya mana? Mamanya mana? Hah? Di kantor. Bapaknya? Di kantor juga datang di siapa? Diantar tadi. Mama, nona siapa nih? Ya? Gwen apa? Gwen Lomi. Oh ya, pintar ya. Ya, jadi kalau main sepatu roda tidak boleh di jalan raya, ya. Kecuali jalan raya seperti apa ya? Jalan gang begitu, itu sepi. Tapi kalau di jalan yang rame, jangan, karena bahaya nanti, ya. Lebih baik cari jalan yang sepi baru main sepatu roda. Siapa lagi olahraga? Sudah. Yang rajin membaca, siapa yang rajin membaca?
Rajin membaca. Baca apa? Ya, Alkitab. Pintar. Nyong, baca apa? Hah? Bagus, baca kitab. Sekarang Bapak mau tanya dulu nih, ya. Bapak mau tanya, bisa berdoa Bapak kami? Bisa? Coba sini, maju sini. Ayo Jona maju, Jona. Ayo Jona. Jona maju, Jona. Sini. Ayo Jona. Tepuk tangan dulu buat Jonas. Jonas. Jonas namanya ya? Coba, apa mau? Katanya kan rajin baca kitab suci. Berarti bisa berdoa Bapak kami dong. Bisa. Nah, coba. Coba. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga benar-benar oleh saya kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau telah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aduh, hebat. Bapak mau kasih hadiah doi mau Ustaz? Mau? Hah? Bapak kasih hadiah 100.000 ya? Ya. Tambah rajin, salam. Tambah rajin baca Alkitab ya? Oke. Lihat itu. Ini hebat. Bisa doa Bapak kami. Ya. Ini betul. Siapa lagi yang rajin baca buku? Nona baca buku apa? Oh, oke. Ya. Nah, rajin ya? Rajin baca buku ya? Buku. Jadi kalau kita baca buku, itu ilmu kita banyak. Ya. Ilmu kita di otak ini banyak kalau kita rajin baca buku. Maka mulai hari ini anak-anak ingat-ingat kata Bapak Joni. Bapak Joni, Bapak Wakil Gubernur ajarkan kita untuk tiap hari baca buku ya. Apakah itu Alkitab ya, apakah itu buku pelajaran, pokoknya baca buku ya, supaya pintar. Cuma orang yang rajin baca buku yang bisa pintar. Kemudian juga di sekolah biasa dapat pekerjaan rumah, ada PR. Nah, pulang sekolah langsung kerja PR, ya. Kerja PR supaya besok itu ke sekolah sudah beres PR-nya. Jadi tidak boleh ada pekerjaan yang ditunda, tidak boleh ada pekerjaan yang ditunda. Pekerjaan hari ini harus dituntaskan. Nah, ini anak-anak harus belajar dari sekarang. Anak-anak belajar dari sekarang, maka pasti nanti besar anak-anak semuanya jadi orang-orang yang hebat semua. Ya. Kemudian orang tua, ya, orang tua harus rajin juga membimbing, mengasuh, menuntun, dan mengasihi anak-anaknya. Ya. Ini adalah titipan Tuhan. Apapun keadaannya, ini adalah titipan Tuhan. Kita syukuri, kita terima kasih, dan kita laksanakan misi kita sebagai orang tua. Ya. Ini adalah titipan Tuhan. Anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Ya. Kita kerjakan misi kita sebagai orang tua. Terima mereka dengan penuh syukur, penuh sukacita, dan ajar mereka, didik mereka dengan baik. Berikan semangat, berikan motivasi,
maka dia akan bertumbuh sehat. Dia akan bertumbuh, mentalnya kuat, karakternya kuat. Dia akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Ya, saya percaya kalau anak itu mendapatkan kasih sayang orang tua yang cukup, apapun keadaannya, dia akan tumbuh kuat, kuat mental, kuat karakter, kuat iman, dan juga secara fisik yaitu sehat. Nah, ini pesan Bapak pada sore hari ini kepada semua anak-anak, ya, dan juga kepada semua orang tua, agar kita menerima apa yang sudah Tuhan kasih. Anak-anak memanfaatkan atau meningkatkan potensi-potensi, kelebihan-kelebihan, talenta-talenta yang Tuhan berikan pada anak-anak semua. Ya, orang tua yang tahu nanti apa kelebihan anak, itu digembleng, itu dituntun, ya, itu dibina, maka anak ini pasti akan jadi orang hebat. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Bapak berdoa untuk anak-anak semua, diberkati Tuhan, tumbuh sehat semuanya, tumbuh kuat, tumbuh cerdas, dan nanti menjadi orang-orang sukses, orang-orang hebat di masa depan. Amin semuanya. Amin. Sekarang Bapak kasih kesempatan, ada yang mau bertanya atau ada yang mau bicara apa? Ada apa tidak? Tidak ada? Oke. Orang tua, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini saja. Selamat sore, selamat melanjutkan acara, dan Tuhan berkati kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pintar-pintar semua, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anak semua ya.